Halo Stefaners. Nah, kali ini kita kedatangan sosok wanita tangguh cantik pula, udah tangguh cantik pula. Jadi penasaran nggak? Kita sambut nih Kak Lucia. Oke, apa kabar Kak Sinta? Baik, luar biasa. Kak Lucia nih langsung dari Kalimantan datang ke sini atau karena ada kegiatan? Karena kita, kalau saya pribadi memang dari Kalimantan khusus untuk datang ke sini. Oh, khusus untuk datang ke sini. Jadi harusnya tadi tuh disiapin karpet merah ya? Oh enggak ya? Bukan dinasti kerajaan sih ya, bukan ya? Ya, bukan Raja Jawa. Iya. Oh enggak ya? Karena kita memang sebuah kesenangan ya dengan Stepan ini. Iya. Oh iya, tadi aku belum welcome ya. Welcome to Stepan Channel Kak. Jadi saya baru tahu kalau ada Stepan Channel ya. Saya perlu banyak ini nih, lihat channel-channelnya nih. Harus udah subscribe belum? Iya, ini harus barusan. subscribe. Oh ya, harus barusan subscribe ya. Kalau enggak ya nggak bisa masuk ke sini ya Kak ya. Ya, jadi Stepan merupakan sekolah kader NKRI. Mungkin sebelumnya kan Kakak sudah teleponannya dengan kami bahwa tertarik nih dari Kalimantan untuk kuliah di Stepan. Kenapa sih Kak harus memilih kampus Stepan yang ada di Jakarta? Oke. Ini sebenarnya saya ini pertama kali ya baru tahu kalau bahwa Stepan ini adalah yang mempunyai mata kuliahnya yang luar biasa banget. Iya. Nah, salah satunya juga foundernya itu idola saya, Bu Mega Soekarnoputri. Iya, benar. Yang saya sangat senang dengan ideologinya. Iya, sesuai sekali dengan apa yang menjadi dari dulu memang keseharian saya, gitu loh. Iya. Jadi artinya ingin mendapat ilmu politik yang memang belajar dari sosok seorang Ibu Ketua Umum. Narasi-narasinya itu semua luar biasa. Luar biasa, dan mendidik kita perempuan hebat ya sepertinya. Ya, jadi kalau boleh tahu nih, Kakak berarti Kak Lucia dari Pontianak ya? Pontianak, Kalimantan Barat. Pontianak. Jadi kalau Pontianak tuh, aku kebetulan belum pernah ke sana. Kemarin mau ke IKN, cuman karena nggak dapat undangan aja Kak. Jadi kita nggak ke IKN ya kan? Ke Pontianak ya. Jadi kalau ke Pontianak, air aman ya? Air aman. Listrik aman. Aman. Jadi apalagi kuliner sudah aman. Tersedia ya semuanya. Oke. Kalau kulinernya apa sih Kak kalau di Pontianak? Kalau di Pontianak itu kita harus coba itu namanya ikan asam pedasnya. Oh, bawa nggak? Oh, nggak bawa ya? Berarti nanti part kunjungan ke sini harus bawa ya. Oke. Kalau mau dessertnya boleh nih kue bingke. Kue bingke, apa itu kue bingke? Bingke itu seperti kayak tar susu ya, tapi memang itu khusus homemade dari orang-orang Pontianak. Nah, kalau penasaran nanti ada di sini guys. Ada nih fotonya nanti ya. Oke. Jadi itu ya. Terus kemudian pariwisatanya di sana apa sih Kak yang membuat orang tertarik ke Pontianak tuh? Memang kalau Kalimantan itu nggak sah kalau memang nggak injak itu tanah Pontianak ya. Apa itu Pontianak tuh wisatanya? Pontianak ya, tempat wisatanya itu paling Tugu Katulistiwanya. Tugu Katulistiwa. Iya, jadi ya yang mau ngerasain panasnya Pontianak itu harus ke Tugu, yang biasanya orang pada nanya yang ada satu waktu yang matahari yang pokoknya kita nggak ada bayangannya itu di situ. Yang telur bisa berdiri ya di situ. Oh gitu, telur bisa berdiri. Telur apa itu yang bisa berdiri? Telur ayam. Telur ayam. Hanya telur ayam, telur angsa enggak ya? Bisa. Jadi memang luar biasa. Iya, sana memang tempat wisatanya ya. Dan kalau misalnya untuk Pontianak tempat wisatanya mungkin agak kurang, lebih banyak di kabupaten-kabupatennya Kalbar ya. Cuman kulinernya yang sering dikejar. Iya. Aku juga sering sih kawan-kawan itu ke Pontianak lah, kuliner katanya di sana. Ngejar kuliner. Boleh nanti kapan-kapan kita podcast lah berkunjung ke sana. Siap. Ya. Kalau ditunggu kedatangannya. Ditunggu kedatangannya. Nanti kita callingan. Boleh. Nah, berarti nanti Kak Lucia ini akan kuliah ya di bulan September. Iya, benar jadi sekali. Kemarin itu kami memang ada program namanya beasiswa kader PD Perjuangan. Terkhusus kita berikan akses pendidikan untuk kawan-kawan kader di seluruh Indonesia. Artinya kemarin kan isu-isunya itu kan UKT mahal, ya kan? Kemudian masyarakat menjerit nih nggak bisa kuliah. Akhirnya kami hadir untuk memberikan akses-akses kemudahan untuk kawan-kawan yang memang ingin belajar di kampus kami. Sebenarnya tidak hanya di ilmu politik bisa belajar, kita juga bisa belajar ilmu pemerintahan. Kemudian kita juga dari prodi ilmu politik itu pun juga
belajar ilmu pemerintahan. Iya, Karena memang dosen-dosen kami itu kebanyakan dari praktisi, kemudian birokrat, bahkan juga ada beliau dulu gubernur, PJ Gubernur DKI Jakarta, kebetulan ketuanya ada Bapak Sony Sumarsono, kemudian ada Wali Kota Depok, dan luar biasa ya dosen-dosen apa namanya yang nanti akan mendidik kawan-kawan ketika kuliah di sini. Dan saya memang lihat dari Stipan ini banyak melahirkan orang-orang yang luar biasa di dalam pemerintahan. Benar. Salah satunya Rano Karno. Rano Karno, Iya. Bang Dul. Jadi idolanya Bang Dul ya. Bang Dul. Siapa sih nggak pernah nonton film Bang Dul ya kan? Iya. Jadi kalau Bang Dul itu kemarin saya melihat lah ya di apa namanya FYP TikTok itu narasi-narasi film Bang Dul yang dulu sempat di apa namanya sampaikan sama almarhum Benyamin bahwa dia akan jadi gubernur, ternyata menjadi kenyataan. Ya, kita doakan saja mudah-mudahan beliau menjadi gubernur lagi, tapi nggak tahu di mana, kita tunggu nanti. Iya, benar sekali. Rekomendasi dari partai seperti itu. Ini saya sangat excited banget datang ke sini. Memang saya pengen tahu banget ini Stipan ini, makanya tadi saya ketemu Kak Sinta, ini saya butuh apa lagi nih? Saya harus ngapain lagi nih? Iya, semangat ya. Excited banget untuk sekolah di sini. Karena menurut saya ya Kak Sinta, kita untuk membantu masyarakat tidak hanya sekedar tahu politik. Mungkin orang awam hanya tahu politik itu sesuatu hal yang mungkin kejam atau sesuatu yang menyeramkan. Padahal tidak seperti itu. Kita di dalam kehidupan sehari-hari berpolitik. Dan untuk membantu masyarakat pada umumnya, semuanya harus menggunakan politik. Benar. Jadi ilmu politik ini sangat saya butuhkan gitu loh. Politik itu kan salah satunya juga transaksi. Contoh sebenarnya ibu-ibu ketika di pasar itu kan ada transaksi politik gitu kan, saling negosiasi. Artinya sebenarnya makanya dengan apa namanya 30% perempuan untuk duduk di apa namanya pemerintahan maupun di wakil rakyat itu memang ya seperti itu, sangat dibutuhkan. Karena juga terkadang hati nurani perempuan itu kan yang di apa namanya diutamakan kan, logika dan hati nuraninya itu saling bisa bersinergi untuk mengawal masyarakat. Karena memang ketika waktu caleg kemarin, saya juga sering turun ke lapangan. Memang paling banyak itu yang berkeluh kesah itu ibu-ibu pembagian BLT-nya kurang nggak terima lah, salah sasaran lah, bansosnya salah sasaran gitu kan. Nah itu yang memacu saya, ini kita harus melakukan perubahan lagi, perubahan lagi gitu loh. Dan setuju sih Kak, artinya kita juga harus mengajarkan bahwa kalau kita bilang nih emak-emak ya, emak-emak ini harus berani speak up. Harus berani bicara untuk memang mereka dapat apa namanya kebermanfaatan dari program-program pemerintah. Baik di daerah maupun di pusat. Benar. Karena sekali lagi kalau kita tidak berani bicara, kita tidak berani speak up, apalagi sekarang tuh kan contoh kemarin sempat viral ya kasus KDRT ya Kak. Itu karena ada yang memviralkan, ada yang speak up, akhirnya ternyata banyak kasus KDRT yang memang mereka anggap bahwa itu aib. Sebenarnya kan itu kita mencari keadilan sebagai perempuan. Saya juga kemarin juga sempat mengalami dapat laporan bahwa di tempat saya itu terjadi kekerasan seksual untuk anak kecil gitu kan, dan mereka tuh nggak berani lapor karena takut masa depan anaknya tercoreng lah apalah. Tapi kalau dengan kita melakukan pembiaran, ini akan merusak generasi muda kita nantinya juga gitu. Bahwa kalau kita nggak berani speak up, kita hanya sekedar malu lah, takut ini takut itu, kita akan selalu ketinggalan gitu. Jadi ini merupakan sebuah terobosan bahwa kita sebagai perempuan harus mempunyai ilmu, tidak hanya sekedar sekolah dasar, sekolah menengah atas gitu. Kita harus punya kalau bagi saya pribadi ya, saya senang sekali kalau kita bisa terjun di ilmu politik. Karena dengan ilmu politik kita bisa membantu banyak orang. Gitu. Kita dapat quotes luar biasa hari ini. Kalau kita mau membantu orang, belajarlah
ilmu politik gitu. Kira-kira narasinya seperti itu. Betul. Tapi luar biasa sih Kak, artinya Kak Lucia ini belum belajar tentang ilmu politik, tapi sepertinya sudah menguasai ini. Jadi sepertinya ada beberapa, tadi saya lihat, saya tangkap kurikulum yang sebenarnya nanti belajar di ilmu politik, sebenarnya Kak Lucia ini sudah secara praktek sudah melakukannya. Saya excited banget. Exciting, tapi luar biasa, artinya perlu ya inilah kawan-kawan nih keunggulan dari kalau saya lihat ya sebagai kacamata akademisi juga, bahwa kader kebetulan Kak Lucia dari Partai PD Perjuangan, bahwa beliau-beliau ini sudah melalui pengkaderan ya, sekolah kader. Benar. Jadi memang kalau di PD Perjuangan memang ada beberapa tingkatan ketika menjadi kader yang memang militan, dan Betul. memang kader PD Perjuangan Kak Lucia juga dididik untuk bisa banyak bermanfaat dan membantu orang. Jadi kebayangkan nanti kalau ada 10 Kak Lucia di Pontianak, Amin. itu artinya akan banyak perubahan-perubahan yang luar biasa di sana. Terima kasih Kak Lucia. Terima kasih Kak. Sudah mampir di Stipan Channel. Saya berharap sih ya bahwa buat teman-teman yang baru lulus sekolah, mungkin pengen kuliah tapi ada kesulitan gitu ya. Stipan ini sangat membantu kita, serius, memberikan kita banyak kemudahan-kemudahan. Jadi jangan sungkan untuk hubungin Stipan. Luar biasa. Kita nggak endorse, kita nggak briefing. Enggak, saya juga nggak endorse kok. Itu kebetulan langsung dari ini beliau kebetulan calon mahasiswa baru ya karena Kak. saya excited banget. Excited ya. Justru kemarin juga sering kali, mohon maaf, sering ditelepon sama Kak Lucia, cuman karena banyak sekali nih Kak, karena kemarin kita launching beasiswa kader PD Perjuangan itu, banyak kader yang akhirnya tertarik untuk kuliah di sini, dan rata-rata sama dengan Kakak. Oh, ada ya ternyata dapat akses kemudahan. Benar. Mungkin sebelum kita penutup, satu kata atau beberapa motivasi quotes nih untuk kawan-kawan Stipaners yang ada di seluruh Indonesia. Silakan. Buat teman-teman semuanya, terlebih lagi untuk perempuan yang ada di Indonesia, jangan pernah malu dan jangan pernah takut dan jangan pernah gentar untuk ikut masuk dalam ilmu politik, karena ini sungguh sangat membantu untuk kita pribadi. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Kak Lucia. Thank you ya. Kita nanti ketemu di lain kesempatan. Dan tadi makan apa tadi? Bingke. Bingke.